Akhirnya momen yang ditunggu nih. Kayaknya setahun lebih deh gue nungguin momen ini. Hands-on masak with Opik Kitchen udah ada satu tuh yang gue titikin. Pengen banget gue bisa bikin itu tuh strudel. Nah, ini tangan chef kita. Kita bikin adonan strudelnya dulu tuh. Pakai terigu segitiga biru, air dan garam doang. Terus dibuat kayak gitu, kayak pastry-nya gitu deh. Strudel itu kan kalau udah jadinya, jadi ini bikin pastry-nya dulu nih, kulitnya dulu gitu, nggak usah terlalu kalis, biasa-biasa aja. Terus digiling-giling begitu, nggak usah terlalu full effort, sekedarnya aja, tapi bentuknya sempurna persegi panjang. Terus dialasin pakai itu ya, pakai terigunya supaya nggak lengket. Terus lu siapin juga butter unsalted, atau kalau lu mau yang rasanya asin, agak asin, nanti hasil pastry-nya lu pakai yang salted. Itu gunanya untuk nanti mengoles di setiap layer. Ini kan nanti hasilnya kita harapkan yang berlayer-layer itu si pastry-nya. Jadi harus begitu, every layer tuh pakai apa ya, dikasih butter gitu deh, supaya dia nggak lengket satu sama lain dan kelihatan ada layernya. Nah ini setelah begini nih, setelah udah jadi begini tuh kita brush supaya terigu-terigunya itu nggak tinggal di situ tuh. Terus bersihin dan kita olesin terigu butternya 2/3 aja, 2/3 bagian nanti, karena sisanya kan mau dilipat. Nah terus olesin tuh, kasih butter sampai rata, enggak terlalu tebal juga ya, cuma yang penting semua permukaan 2/3-nya itu terlapis dengan butter. Nah terus rata, itu jangan salfok ya sama tag harga yang ada di apron gue. Belum lunas belinya. Atau nanti kalau ada yang mau pre-love kan bakal si Bunia gitu kan, bisa lah ya, bisa diatur. Nah terus oke, nih udah hampir 2/3-nya terbaterin tuh, kita lipat, lihat deh lipetannya. Jadi ini tuh hampir mirip dengan pastry yang buat kayak zupa sup gitu-gitu, croissant, tapi ini tidak pakai yeast, tidak pakai kayak permifan gitu ya. Nah itu tuh harusnya nggak begitu tuh, harusnya tuh atas bawahnya itu rata. Nah gitu dirapihin, awas robek. Nah terus dibersihin lagi, terus tatakan mejanya lagi dikasih terigu. Ulangin proses ini sampai 3 kali. Kalau gue karena cuma mau berapa ya, 3 kali 3 9 layer gitu di pastry-nya itu. Terus bikin persegi lagi, nanti lu ulangin proses oles butter di 2/3 bagian pastry-nya itu gitu. Jangan sampai terlalu apa ya, tipis juga, karena nanti mentega yang di dalamnya itu apa ya, muncrat-muncrat keluar gitu. Terus ya digituin. Habis itu kalau udah selesai, nah digini ini dilipat-lipat, terus lu wrapping, masukin ke kulkas dulu sebelum dipakai, baru bisa dicetak begini nanti. Karena kalau enggak nanti terlalu lembek kalau enggak dikulkasin dulu. Jadi harus dikulkasin dulu supaya dia agak firm. Sebelum lu pakai, lu bersihin dulu tuh kayak gitu tuh, lu brush, nggak usah pakai blush on karena ini fungsinya membersihkan, bukan nempel-nempelin tuh. Lu siapin garisan, penggaris, ukur deh tuh, bagi 3 kah, bagi berapa, sesuai selera, mau selebar apa dibikin pastry-nya gitu. Rapihin dulu. Susah sih, kalau gue kan emang kesempurnaan hanya milik Allah kan prinsipnya. Ini kalau chef kita ini detail banget, semuanya detail. Oke, sekarang kita ini lagi, kayaknya kemarin lagi sibuk nyari garisan nih. Nah ini pakai pemotong pizza gitu, jadi dilurusin yang rapi, seret tuh, dibuang, seret. Jadi ditekannya itu ke arah penggaris ya, jangan itu, atau wah nanti akan miring. Kemarin juga kejadiannya gitu.
Nah terus nanti dibagi 3. Kalau ini kan ukurannya berapa ya kemarin, 21 kalau nggak salah lebarnya. Terus dibagi 3, jadi masing-masing itu 7 cm. Ya begitu. Terus tuh lihat, ini kan tuh mau dibagi berapa, mau dibagi 3 kayaknya sih, sedangnya tuh 3 gitu. Nah, habis gitu setelah dibagi 3 lo olesin kuning telur, fungsinya supaya warnanya cakep tuh. Terus kuning telur sama apa ya, oh sama susu itu tuh, sama susu cair katanya. Terus dioles sampai semua bagian yang rata ya, nggak usah berlebihan juga. Nah ini kenapa dioles dulu baru dibakar, karena kan kita mau mendapatkan yang cantik gitu, baru di fillingnya itu ntar kalau udah mateng. Nah ini nih kalau gue sih kemarin ya, lebih baik dipotong berapa ukuran pastry yang kalian inginkan, dioles baru dibakar. Karena kemarin kan setelah diginiin baru gua bakar tuh, berarti kan hasilnya gede-gede tuh, panjang-panjang. Nah itu tuh agak susah dipotongnya, sayang bentuknya jadi nggak rapi, cracking gitu. Apa ya, ya gitu deh pokoknya. Nah ini kita mau bakar. Suhunya berapa ya, gua lupa tuh. Suhunya di 160 derajat ya, 180 derajat selama 40 menit. Nah ini yang udah matangnya, ini bentuk lain yang dibuat sama Pak D chef tuh. Ini Pak D ini sebenarnya dia di total minyak, jadi memang bukan chef tapi memang hobi baking. Nah ini yang hasil gue, tada, lihat dong tuh, nggak sempurna seperti biasa, sempurna hanya milik Allah, ngeles aja tuh. Nah jadi kalau yang sebelah tanah tadi yang bulat itu diisi filling dulu apple sauce. Yang punya gue ini nanti belakangan fillingnya. Nah ini cara membuat apple sauce-nya itu bersihin dulu apple-nya, terus dimasukin ke microwave berapalah 3 menit kalau nggak salah ya, dengan apa namanya sih, air dan vanili. Nah ini untuk pembuatan custard, umumlah custard mah begitu, tapi dipisahin telurnya ya, sama susu, sama vanilanya, sama gulanya, baru nanti dimasukin setelah si susunya itu agak mendidih, supaya dia bagus menggumpal. Itu apinya agak kecil aja, diaduknya api agak kecil, terus diaduk terus biar sampai menggumpal. Nah terus dikulkasin, dimasukin piping bag, terus kulkasin. Nanti kalau udah siap dipakai baru kita pakai. Nah ini proses filling. Itu udah jadi tuh, yang di mangkok itu apple sauce, terus yang kuning itu custard. Jadi ini tuh isinya tuh 3 guys, ibu-ibu, isinya 3 tuh. Lihat apple sauce itu ada yang dicop juga apple-nya supaya ada kertas-kertas gitu. Oke. Nanti ada satu lagi isinya krim, whipped cream gitu tuh. Pakein ini ya biar rapi ya, dipakein piping bag sama split ujungnya. Mau bentuk apa terserah, yang penting ini teraplikasi dengan baik begitu. Nah terus tuh ini kalau memang kalian mau pakai pastry-nya itu agak nggak sekarang gitu, ntar minggu depan gitu, membuat pastry-nya itu kalian tambahkan cuka masak 1 sendok teh aja supaya awet. Kalau disimpan di kulkas tuh nggak bintik-bintik gitu. Nah ini kita lagi mau kasih filling whipped creamnya di paling atas tuh sih. Jadi rasanya tuh rich banget. Kalau di sini gue nggak kasih cinnamon, harusnya sih pakai cinnamon tapi gue nggak suka, jadi ya begini deh. Tada, straddle dengan 3 filling dari OP Kitchen. Thank you Pak De.